Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku sekalian. Di video sebelumnya saya telah membahas tentang teori belajar behaviorisme. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori belajar kognitisme. Apa sih sebenarnya teori belajar kognitif itu? Teori kognitif ini gambarannya adalah yang pertama dia belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Kemudian ciri yang lain adalah mementingkan sebuah proses belajar itu sendiri daripada hasil belajar. Kemudian yang ketiga, dia menjelaskan ilmu-ilmu yang baru yang berasimilasi dengan ilmu sebelumnya yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Dia dibangun dalam diri individu yang berkesinambungan dengan alam sekitar. Mari kita kaji tokoh. Yang pertama adalah tokoh Jim Piaget. Jim Piaget ini adalah memiliki pandangan tentang proses belajar itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah asimilasi proses. Yang kedua adalah akomodasi, dan yang ketiga adalah ekuilibrasi. Apa itu asimilasi? Apa itu akomodasi dan apa itu akumulasi? Mari kita kaji sama-sama. Yang pertama adalah asimilasi. Itu adalah proses pengaturan atau integrasi informasi baru kepada peserta didik. Jadi sesuatu yang baru kemudian ditransformasikan kepada peserta didik. Itu adalah asimilasi. Kemudian yang kedua, akomodasi. Akomodasi ini adalah penyesuaian konstruksi, yaitu sebuah konstruksi kognitif ke dalam situasi yang baru tersebut. Jadi dia mengkonstruksikan begitu. Kemudian yang ketiga adalah ekuilibrasi. Ekuilibrasi adalah penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Kemudian kemampuan seorang ekuilibrasi itu akan menjadi baik, jernih, dan logis. Itu pandangan Jim Piaget. Kemudian tokoh lain, kita kenal tokoh yang sangat luar biasa adalah Jerome Brunger. Pandangan Jerome Brunger ini dia mengembangkan pertama adalah free discovery learning. Apa ciri-cirinya yang dikembangkan oleh Jerome Brunger? Itu pertama adalah proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika belajar itu diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri. Jadi peserta didik itu kita berikan kesempatan seluas-luasnya, diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri, baik konsep, baik teori maupun definisi. Itu yang pertama, pandangan Jerome Brunger. Yang kedua adalah keuntungan pandangan Jerome Brunger itu adalah keuntungan free discovery learning. Itu pertama akan menimbulkan rasa, dia menimbulkan rasa
ingin tahu siswa dapat memotivasi untuk menentukan jawaban. Itu keuntungan pertama. Kemudian keuntungan kedua, dia mengajarkan keterampilan memecahkan masalah secara mandiri dan mengharuskan siswa untuk menganalisa dan memanipulasi informasi. Kemudian selanjutnya kita kutip ahli Robert Mengig. Ini juga seorang pakar pendidikan. Information reception theory. Itu ada 5 teori menurut Robert Mengig. Yang pertama adalah reseptor atau alat-alat indera ialah dia menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan yang moral. Jadi dari alam dirangsang kemudian menjadi rangsangan moral. Jadi rangsangan moral ya. Kemudian yang kedua, sensory register atau kemampuan kesan-kesan sensoris. Itu begini, dia mengadakan seleksi sehingga terbentuk suatu suatu kebulatan perspektual. Kemudian yang ketiga, short term memory. Short term memory itu adalah menampung hasil pengelolaan perseptual dan menyimpannya. Kemudian yang keempat, long term memory. Apa makna dari long term memory? Itu adalah dia menampung hasil pengelolaan yang ada dan dia menyimpannya sebagai informasi yang siap pakai. Yaitu adalah informasi yang dapat dikembalikan atau langsung diteruskan ke pusat perencanaan reaksi atau jawaban. Dan yang kelima adalah respon generator. Respon generator itu adalah menampung informasi yang tersimpan dan mengubahnya menjadi reaksi. Ini 3 tokoh yang membicarakan tentang teori belajar kognitif. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang belajar konstruktif. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.